padamu, kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia, kami naikkan syukur kepadamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia, kami naikkan syukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami mau menyelesaikan, mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati semuanya di bawah pimpinan Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan, dan menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, doa malam itu seringkali ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu jika saudara memiliki pertanyaan rohani yang kami ingin menjawabnya, silakan dikirimkan kepada kami. Dan saudara-saudara sekalian, doa malam juga ditujukan untuk mencermati apa yang terjadi pada zaman ini, sehingga kita mencermatinya dari sisi firman Tuhan, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan firman Tuhan dengan judul menjadi kader kebenaran. Menjadi kader kebenaran. Kita baca dulu 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-2. 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi saudara sekalian, firman Tuhan menyatakan kepada kita supaya kita memberitakan firman. Ya, beritakanlah firman. Jadi supaya memberitakan firman, baik waktunya yang disebut waktu yang baik maupun waktu yang tidak baik. Nah, waktu yang baik sama waktu yang tidak baik itu yang bagaimana? Dan memberitakan firman itu bagaimana? Saudara, seringkali kita mengenal bahwa yang disebut memberitakan firman itu adalah orang yang memberitakan kabar keselamatan, atau bahkan juga orang yang membuat renungan, memimpin renungan atau berkhotbah seperti itu. Itu memberitakan firman. Tapi saudara sekalian, yang disebut memberitakan firman itu mencakup semuanya tadi sebetulnya saudara ya. Jadi saya ingin mengetengahkan kali ini bahwa kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus itu diperintahkan supaya kita siap sedia memberitakan firman. Nah, dalam hal ini kalau memberitakan firman di muka umum itu saya rasa hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang mempunyai tugas tertentu, mungkin mengajar atau seorang majelis gereja menyampaikan renungan di peristiwa-peristiwa tertentu, kemudian
eh, hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan pada sebuah ibadah tertentu di hari-hari ibadah dan seterusnya. Tetapi yang namanya memberitakan firman itu kita kemarin sudah mempelajari juga bahwa firman Tuhan berkata kita ini, saudara dan saya, murid-murid Tuhan Yesus Kristus, itu menjadi surat terbuka Kristus. Jadi dengan kehidupan kita, dengan kehidupan kita masing-masing, kita itu sudah dibaca oleh orang, menjadi kesaksian bahwa kita ini adalah surat terbuka Kristus. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita melanjutkan prinsip ini dalam hidup kita. Saya rasa ini memang prinsip yang cukup harus disadari kepada setiap murid Kristus yang sudah dewasa, gitu saudara ya. Kalau orang yang belum dewasa iman, saya rasa merasa tidak berkompeten, merasa tidak penting untuk menjadi surat terbuka Kristus, untuk menjadi pemberita firman, seperti itu. Tetapi setiap murid Kristus yang sudah dewasa harus merasa bahwa dirinya itu benar-benar akan menjadi seperti gurunya, saudara. Ya, kita ini disebut murid Kristus. Jadi sekali lagi, mari kita membedakan antara orang beriman biasa, orang Kristiani biasa, sama murid Kristus. Jadi kalau boleh dibedakan, ada orang-orang yang sekarang ini cukup menjadi orang Kristen biasa. Ya sudahlah, sekedar menjadi orang Kristen begitu. Tetapi yang diperlukan sebetulnya menjadi murid Kristus. Karena Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Jadi mau tidak mau, setiap orang Kristiani harus menjadi murid Kristus. Nah sayangnya, sesuai dengan penglihatan saya sih ya, sekarang ini. Dan ini saya bisa buktikan apa yang saya sampaikan ini. Ada banyak orang Kristen, tetapi yang sekarang ini belum menjadi murid Kristus. Nah kita harus menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus itu menghidupi firman Tuhan. Nah firman Tuhan berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Waktu yang baik itu ya mungkin tadi seperti orang disuruh menyampaikan firman di lingkungan tertentu, di forum tertentu, itu waktu yang baik ya, semua orang mendengarkan, pasang telinga, memang seperti itu. Nah tapi yang namanya waktu tidak baik itu mungkin waktu kita sedang lelah, waktu kita berada di satu tempat yang tidak memungkinkan untuk memberitakan firman, tapi firman Tuhan tetap berkata, beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Nah, jadi di setiap saat, di setiap waktu, walaupun lelah, walaupun situasinya tidak mengizinkan, walaupun di tempat ramai, walaupun mungkin banyak gangguan, seperti itu saudara ya, tapi firman Tuhan berkata, tetap harus menjadi pemberita firman. Nah dalam hal ini saya menggunakan istilah menjadi kader kebenaran. Jadi kita ini murid-murid Kristus itu harus menjadi kader kebenaran, yang mengamalkan kebenaran Tuhan, mengamalkan kekudusan dan kebenaran Tuhan, mengamalkan atau memberitakan, mengkampanyekan kebenaran dan kekudusan Tuhan itu setiap saat dan setiap waktu itu saudara. Nah hari-hari ini berkenaan dengan hari libur panjang Lebaran, sekali lagi saya mengingatkan kita bertemu dengan banyak orang yang lama tidak bertemu. Saya punya pengalaman dalam hari-hari ini juga begitu saudara. Kemarin saya ke tempat orang tua saya, ada di Jogja, dan saya ketemu dengan saudara-saudara yang saya menyebut terhilang saudara. Ya, sudah hampir puluhan tahun tidak ketemu saudara, dan kemarin ketemu. Nah itu menjadi kesempatan bagi kita untuk memberitakan firman, untuk menjadi kesempatan bagi kita untuk menjadi kader kebenaran, menjadi agen-agen kebenaran yang selalu menampakkan kebenaran, mengkampanyekan kebenaran supaya dunia ini penuh dengan orang-orang benar dan orang-orang yang kudus seperti itu, orang-orang yang diselamatkan. Nah, jadi kali ini fokusnya adalah mari kita
saudara, dalam hari-hari ini ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap kita melanjutkan hidup menjadi kader kebenaran itu menjadi sebuah jiwa. Jadi kita sudah menjiwai, sudah menjadi watak kita gitu saudara ya. Ini serius karena ini firman Tuhan yang memerintahkan kepada kita. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, saudara-saudara, jadi nilai yang dapat saya ketengahkan dalam renungan kita hari ini bunyinya demikian, saya ketengahkan buat kita sekalian. Sebagai murid Kristus, kita harus siap mengimpartasikan firman kebenaran setiap saat. Saya ulangi, sebagai murid Kristus, kita harus siap mengimpartasikan firman kebenaran setiap saat. Tuhan dipuji. Amin. Nah, saudara, mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akan berdoa syafaat dan menutup doa malam hari ini. Kita menyembah Tuhan dengan berkata, kuduskan hati kami supaya kami dapat berdoa dan menyembah Tuhan. Kemudian kita berdoa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam doa malam hari ini, kami merenungkan firman Tuhan dan memantapkan supaya kami menjadi kader kebenaran selama kami hidup. Karena itu kami mohon Tuhan ampuni, seringkali kami tidak menyadari akan hal ini. Dan sekarang kami menyerahkan kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan kepada kami kemampuan senantiasa menjadi agen kebenaran, menjadi kader kebenaran yang siap mengimpartasikan kebenaran firman Tuhan yang menyelamatkan itu, kebenaran firman Tuhan yang membawa kami manusia hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kami berada di tengah masyarakat yang memiliki kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan memberi kemampuan ini. Dan hari-hari ini kami banyak bertemu dengan saudara kami yang lama tidak bertemu, yang berkumpul dengan keluarga dalam hari liburan ini. Jadikan kami untuk menjadi pembawa kebenaran buat semua orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang memberkati, memberikan kesejahteraan, bahkan juga kota-kota di mana kami tinggal. Kami berdoa untuk semua yang sakit, Tuhan sembuhkan. Untuk semua yang mengharapkan jalan keluar dari Tuhan, Tuhan yang memberi. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami ini oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena kami mengucap syukur setiap hari Tuhan membawa kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan mantap kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian, dan
kami tetap memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu, setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi hari Senin sampai Sabtu setiap jam 5 pagi, saudara ya. Hanya temanya berbeda. Yang doa pagi kita membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu akan kita selesaikan sambil direnungkan. Ya, karena itu saudara yang aktif mengikuti doa pagi maupun doa malam kami, terutama yang doa pagi, itu nanti kita akan menyelesaikan membaca seluruh isi kitab suci sambil merenungkannya dengan khatam, ya saudara. Dan terima kasih kepada semua yang sudah membantu. Kami tetap mengharapkan bantuan Anda, setidaknya bantuan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.